Berita selanjutnya pemirsa, Kodim Pekalongan panen perdana padi anti stunting Pro Tani Pro Tangguh untuk mencegah stunting. Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan panen perdana padi Pro Tani Pro Tangguh, di mana penanaman varietas ini merupakan uji coba perdana yang ditanam di lahan Demlot Koramil 07 Wonopringgo yang berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Disampaikan Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizky Aditya Esos, Mhan usai melaksanakan panen secara simbolis, padi Pro Tani Pro Tangguh yang dipanen saat ini merupakan kerjasama antara Unsut Purwokerto dengan Kodim 0710 Pekalongan dalam membudidayakan tanaman padi yang kaya akan protein dan sangat bagus untuk dikonsumsi dalam mencegah stunting. Menurut Letkol Rizky, kualitas dari padi Pro Tani Pro Tangguh ini lebih kaya akan protein dibandingkan dengan varietas yang lain, sehingga sangat bagus dikonsumsi bagi masyarakat, terutama dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. Letkol Infantri Rizky juga menyampaikan, walaupun panen saat ini sukses dan bisa dikatakan berhasil, namun adanya kelemahan dari varietas padi Pro Tani Pro Tangguh ini sendiri, yaitu sementara hanya cocok ditanam untuk lahan kering sehingga tidak bisa ditanam sepanjang musim atau saat musim penghujan. Dirinya berharap ke depan akan ada stimulus dari Dinas Pertanian dalam memberikan varietas-varietas yang lebih baik dan hasilnya bisa diakomodir oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menanam dan hasilnya akan bisa membantu menurunkan angka stunting di Indonesia, khususnya Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pada siang hari ini kita melaksanakan panen perdana padi anti stunting di Kecamatan Wonopringgo bersama dengan Ibu Kepala Dinas Pertanian. Kita melihat bagaimana hasil dari padi tersebut, dan ini juga luar biasanya bahwa padi ini yang sekarang ditanam merupakan padi organik, jadi tidak menggunakan pupuk-pupuk yang berkimia. Jadi harapannya nanti dengan hasil sekarang kita lihat lagi, kita analisa lagi, kita pelajari, sehingga ke depan hasilnya tentu akan lebih baik dan bermanfaat buat masyarakat. Jadi dari padi ini protein lebih tinggi, kemudian dilihat juga pohonnya lebih tinggi Pak ya, lebih tinggi dan tidak roboh. Nah itu keuntungannya. Tapi ada beberapa kekurangan yang tentunya nanti akan kita tanyakan lagi ke penelitinya apa yang harus dilakukan untuk lebih baik. Ya harapan kami kalau dari yang kita ketahui sekarang ini padi jenis ini tidak cocok ditanam di musim hujan. Sehingga harapannya tahun depan dari Dinas Pertanian mau memberikan suatu stimulus bagi petani dengan memberikan fasilitas lebih, dan tentunya hasilnya akan juga ditampung oleh pemerintah daerah harapannya, sehingga masyarakat yang lain mau meniru, dan harapannya kita seperti program pemerintah, Presiden merencanakan untuk penurunan angka stunting. Jadi ini bermanfaat untuk penurunan stunting di Indonesia, khususnya Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan atau DKPP Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, berharap dengan panen perdana varietas Pro Tani Pro Tangguh ini ke depan bisa dilihat kelebihan dan kekurangannya, sehingga akan ada perbaikan dari peneliti dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Ini saya matur nuwun atas kerjasamanya dengan Kodim 0710 telah menanam padi Pro Tani Pro Tangguh. Ini kalau potensi hasilnya memang lebih dari 6 hektar. Padi Pro Tani Pro Tangguh ini termasuk padi gugur, jadi padi lahan kering. Ya, lahan kering. Makanya padi ini memang tidak cocok untuk padi lahan sawah basah. Diharapkan nanti ke depannya mungkin tanam nanti bulan Mei kembali kita mau tanam ini, mungkin setelah kita menanyakan ke unsut ahli penelitinya itu kita bisa mengembangkan di daerah lahan kering. Ya, itu harapan kami dari panen perdana ini, nanti dengan dilihat apa kekurangan dan kelebihannya, ke depan bisa lebih meningkat lagi hasilnya. Dikatakan Slamet Harto selaku petani penggarap padi Pro Tani Pro Tangguh yang saat ini dipanen, mengaku padi yang ditanam saat ini hasilnya lebih baik dibandingkan dengan varietas lain yang biasa ia tanam.
Dengan luas tanam 2.170 meter, biasanya menghasilkan 12 kuintal gabah untuk panen padi Protani. Saat ini diperkirakan menghasilkan 15 kuintal gabah. Tinggalnya Pak mungkin bisa dijelaskan antara padi yang biasa dengan tanam dengan yang sekarang saat ini baru diuji coba ini Pak. Ya biasanya kalau 32 keluarnya itu 12 kintal Pak. Nah kalau ini kan belum jelas, tapi kan jeragan ditafsir 15 kintal. Lihat parinya, kegemukan pari, tarinya, kepanjangan padi itu ditaksir 15 kintal. Jadi hasilnya lebih bagus yang ini Pak. Bagus. Nah, terus untuk perawatannya sendiri Pak? Perawatannya ini pakai kimia, pakai organik Pak ini. Jadi lebih murah. Lebih murah ya? Iya lebih murah. Biasanya pakai pupuk itu paling enggak itu 1 kintal itu sekintalnya 500. Kalau nggak pakai kartu tani kan 500 mes Pak. Iya. Pupuk. Nah ini yang pakai itu kan nggak bayar dari balai desa bantuan pupuk organik. Pupuk organik. Jadi ya, ini perawatannya lebih mudah, kemudian hasilnya lebih banyak Pak. Iya. Oke Pak. Ini nanam berapa hektar ini Pak? Ini 2.170 meter persegi. Oke. Kira-kira hasilnya keluar berapa nanti? 15 diperkirakan. 15 kintal. Berarti 1,5 ton gitu. Iya 1,5 ton. Saif Robani, Batik TV melaporkan.